Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita, itulah yang senantiasa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, hati kami dipenuhi dengan rasa syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami sebelum kami menjalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu sehingga menjadi pelita yang menerangi langkah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini saya akan bacakan dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Dari ayat yang kita baca tadi, yang kita sudah dengarkan, yang saya bacakan, kita akan berbicara hari ini tentang menyimpan firman Tuhan dalam hati. Menyimpan firman Tuhan dalam hati berarti firman Tuhan bukan hanya kita dengarkan, bukan hanya kita pelajari, bukan hanya kita baca, tetapi kita renungkan. Dia tersimpan di dalam hati kita, berarti ada di dalam diri kita, bukan di luar kita. Jadi dikatakan di sini dari ayat yang kita baca hari ini menekankan betapa pentingnya kita sebagai orang percaya, sebagai pengikut Yesus, bukan hanya mempelajari dengan membaca atau mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita simpan firman Tuhan dalam hati kita. Dan biarlah firman Tuhan yang kita simpan dalam hati itu menjadi kekuatan waktu kita ada masalah, pergumulan, persoalan. Firman Tuhan yang tersimpan dalam hati itu, dia memancar keluar sehingga dia menuntun kita, dia menerangi langkah hidup kita sehingga kita tidak menyimpang atau jatuh di dalam berbagai pencobaan demi pencobaan. Jadi firman Tuhan itu menjadi panduan bagi kita. Panduan dalam apa? Dalam menjalani kehidupan kita, dalam apa? Memeriksa karakter kita, memeriksa kelakuan atau sikap kita, tabiat kita, supaya apa? Kita menyesuaikan karakter kita, sifat dan tingkah laku kita menurut firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati. Dan firman Tuhan yang simpan dalam hati itu biar dia membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang memiliki sifat yang berkarakter sesuai dengan firman Tuhan. Sifat yang dikehendaki oleh Tuhan, yang menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Kita dikatakan memiliki kekuatan untuk melangkah dalam kehidupan kita yang kita jalani. Karena firman Tuhan itu adalah pelita, dikatakan, yang menerangi kehidupan kita. Dan kalau kita mau diterangi oleh kebenaran firman, itulah yang membuat langkah kita akan kokoh. Karena apa? Orang yang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, maka dia akan mendapatkan perlindungan Tuhan. Jadi dari ayat yang kita baca, dengarkan hari ini juga, itu merupakan kisah hidup Daud. Betapa pentingnya bagi Daud mempelajari firman Tuhan dengan cara membaca atau mendengarkan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya itu, dia simpan di dalam hatinya, dia renungkan firman Tuhan tersebut. Makanya dikatakan tadi di dalam ayat kita yang kita baca hari ini, Mazmur 37 ayat 31, dia katakan demikian. Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Jadi ini artinya firman Tuhan bukan sekedar pengetahuan saja, bukan sekedar untuk diketahui saja, bukan sekedar untuk dipelajari saja. Mungkin kita mempelajarinya dengan cara kita berusaha mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berusaha untuk membacanya, bahkan kita merenungkannya. Tetapi kalau kita tidak simpan di dalam hati kita, firman Tuhan itu hanya sekedar pengetahuan saja, hanya sekedar ilmu saja, hanya sekedar kita belajar saja. Jadi di sini dikatakan Taurat Allahnya ada di dalam hatinya. Apakah kita menaruh Taurat Allah atau firman Tuhan yang kita selama ini baca dengan mendengarkan atau mempelajarinya, apakah kita simpan dalam hati? Kalau kita simpan di dalam hati, artinya firman Tuhan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan meresap ya dalam batin kita, dalam kehidupan kita. Menjadi akhirnya firman Tuhan yang ada di hati kita, yang tersimpan dalam hati kita, itu tidak bisa lagi dipisahkan dengan kehidupan kita. Dan justru firman Tuhan itulah yang menghidupkan kita, yang mengendalikan apa? Yang mengendalikan pikiran kita, yang mengendalikan langkah kita. Sehingga dikatakan pikiran kita
semakin selaras dengan kehendak Tuhan, semakin selaras dengan pikiran Kristus. Dan itu penting Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kenapa itu penting? Karena Daud sendiri juga menyadarinya. Pengalaman dia di dalam Tuhan, ya, sebagai orang percaya, sebagai pengikut Tuhan, walaupun dia percaya dan ikut Tuhan, pengalaman dia, hidup itu tidaklah mudah. Jalan hidup itu tidak selamanya dipenuhi dengan berkat-berkat, dipenuhi dengan pertolongan, penyertaan. Ada kalanya rasanya kita ada di dalam pergumulan yang berat, ada di dalam tekanan yang berat, dan kita butuh sesuatu untuk menuntun kita, untuk memimpin kita keluar dari pergumulan, dari persoalan yang berat itu. Mungkin itu bentuk tekanan-tekanan yang kita alami dalam menjalani hidup ini, dan itu dialami oleh Daud. Oleh sebab itulah dari pengalamannya dia menceritakan kepada kita, dia menyampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang menyimpan Taurat Tuhan, firman Tuhan, perkataan Tuhan di dalam hatinya, firman Tuhan yang ada di dalam hati itu akan mengubah orang tersebut menjadi pribadi yang kuat. Makanya dikatakan tadi, langkah-langkahnya dikatakan tidak akan goyah. Kita tahu ada banyak di depan kita batu sandungan. Maksudnya batu sandungan di sini ada banyak yang berusaha menjatuhkan kita, ada banyak yang berusaha merobohkan kita, ada banyak berusaha yang akan menjauhkan kita dari Tuhan dan pertolongan perlindungannya. Tetapi Daud katakan hari ini, dia menjamin bahwa setiap orang yang menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hatinya, kebenaran firman Tuhan tersebut akan membuat pribadi orang tersebut, dikatakan langkah-langkahnya tidak goyah. Artinya konsekuensi, ya, ada konsekuensi hidup dalam ketaatan, ya, dalam keteguhan hati yang menyimpan kebenaran firman Tuhan. Mereka ini dikatakan tidak akan mudah goyah, ya, oleh berbagai banyak tekanan, oleh berbagai banyaknya pencobaan, oleh berbagai banyaknya godaan dalam kehidupan ini, karena mereka tahu firman Tuhan yang di dalam hati tersebut, yang tersimpan di dalam hati tersebut, ia akan menjadi firman yang hidup, yang akan menuntun seseorang ketika ada dalam pergumulan persoalan, di dalam situasi-situasi yang sulit. Firman Tuhan yang tersimpan dalam hati inilah yang mengubah kita, yang menguatkan kita. Dan Daud katakan, sehingga kita tidak goyah langkah-langkahnya di dalam setiap apa yang kita jalani dalam hidup ini. Jadi ayat firman Tuhan hari ini disampaikan kepada kita, ini merupakan kembali kesimpulannya adalah pengajaran Daud bagi kita, pengajaran Daud dari pengalaman hidupnya, dan bagi kita juga tentang pentingnya kita memiliki hikmat yang daripada Tuhan, kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, dan hikmat tersebut ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan inilah yang membuat kita akan berbeda dengan orang-orang di sekitar kita. Ketika kita ada di keluarga kita, di rumah tangga, dalam usaha pekerjaan, perkuliahan atau sekolah, dalam berbagai aktivitas kita, kita percaya orang-orang yang mau menyimpan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya, dan orang-orang yang tersimpan kebenaran firman tersebut di dalam hatinya, dan dia memancarkan firman tersebut dengan mau dituntun, dipimpin oleh kebenaran firman tersebut, maka dikatakan langkah-langkahnya tidak akan goyah. Mari jalani sepanjang hari ini dengan hidup sesuai dengan firman Tuhan yang kita simpan di dalam hati. Maka dikatakan Tuhan akan membela kita, Tuhan akan pimpin kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diajar supaya kami menyimpan kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Jadi firman-Mu bukan hanya sekedar pengetahuan yang kami pelajari dan yang kami dengarkan, tetapi firman Tuhan tersebut tersimpan di dalam hati kami, dan itu kami renungkan senantiasa. Dan ketika ada pergumulan persoalan, biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan, menjadi kekuatan bagi kami. Karena firman-Mu mengajar kami sama seperti Daud, akan membuat kami tidak akan goyah dalam langkah-langkah kami ketika ada pergumulan persoalan. Itulah yang menguatkan kami. Jadi kami memohon saat ini Tuhan Yesus, pimpinlah kami, tuntunlah kami sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk melakukannya, karena kami tahu ketika kami melakukannya, di sanalah pertolongan Tuhan, di sanalah perlindungan dan penyertaan Tuhan bagi kami. Dan itu berarti kami akan beruntung, kami akan berhasil, kami akan sukses menjalani kehidupan kami di dalam setiap apapun yang ada di tantangan di hadapan kami. Kami percaya Tuhan akan jadikan kami lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menjalani sepanjang hari ini. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.